Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Gani Cinema yang membahas tentang film India, masih di serial film Ganga. Dimulai dari Supriya yang berbicara kepada Amaji, sari mana yang cocok untuknya. Amaji memilih warna hijau toska yang cocok untuk Supriya. Madvi menyetujuinya. Amaji berkata, ini lebih cocok bila kau pakai. Di lain tempat, Ganga dan keluarga Rahat pun sedang memilih sari dan gelang yang akan mereka pakai. Warna toska sangat cocok untuk mereka pakai. Sementara Supriya bersiap-siap untuk pergi. Supriya berkata kepada Ragini, mereka berencana menemui Ganga. Ragini menyetujuinya. Prabha mendengar semua perkataan Supriya dan Ragini. Prabha memasuki kamar Supriya. Ia memberikan susu kepada Supriya, tetapi Supriya menolaknya. Mereka berdua bergegas pergi. Supriya telah sampai di rumah Rahat. Ganga menyambutnya dengan haru. Ragini memasuki rumah. Ganga senang melihat mereka berdua. Ternyata Prabha mengikuti Supriya dan Ragini. Ganga memperkenalkan Rahat dan keluarganya. Ragini sangat senang sekali bergabung dengan mereka. Mereka menari dengan gembira. Ragini bahagia bisa mengambil video kebersamaan mereka. Prabha akan beraksi untuk melancarkan niat jahatnya. Ia menumpahkan minyak di lantai. Saat Supriya berjalan untuk mendekati Ganga, ia terpeleset hingga terjatuh dengan posisi tengkurap. Ganga sangat kaget melihatnya. Supriya kesakitan. Prabha tersenyum jahat. Secepatnya mereka membawa Supriya ke rumah sakit. Ragini menangis dan khawatir dengan keadaan Supriya. Keluarga Chaturvedi menunggu Supriya di depan ruangan tindakan. Tak lama kemudian dokter keluar dari ruangan. Ia menjelaskan bahwa ibunya baik-baik saja, tetapi ia tidak bisa menyelamatkan bayinya. Semua keluarga menemui Supriya. Saat Ganga akan masuk, ia dihalangi oleh Prabha. Ganga hanya bisa melihat dari luar pintu. Supriya sangat sedih sekali karena kehilangan bayinya. Madvi menghibur Supriya, tetapi Amaji marah. Ia tidak mengampuni Ganga. Amaji menemui Ganga dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Ganga menceritakan penyebab Supriya bisa terjatuh. Prabha menyalahkan Ganga dan menuduh Ganga. Ia sengaja membuat Supriya keguguran untuk membalas dendam. Ganga menegur Prabha karena telah memfitnahnya. Amaji yakin Ganga bisa melakukannya. Ia terus menghina Ganga. Madvi pun marah pada Ganga dan ia pun ikut menuduh Ganga bahwa Ganga ingin balas dendam. Prabha sangat senang sekali dengan kejadian ini. Ganga berjalan pergi dengan marah. Tiba-tiba Rudra menghentikan Ganga. Semua orang menatap Rudra. Rudra berkata, bukan Ganga pelakunya, tapi orang lain. Prabha kaget dan menjadi tegang. Rudra berkata, Ganga tidak melakukannya, tapi seseorang dari keluarga ini yang melakukannya. Dia tak ingin bayi Supriya hadir di dunia ini. Ia sudah merencanakan sejak lama. Rudra menunjukkan hasil tes darah Supriya yang menyatakan bahwa ada racun di dalam darah Supriya. Semua orang kaget dan bingung mendengarnya. Prabha tegang dan ketakutan. Seseorang telah membuat Supriya minum racun melalui susu yang ia minum. Madvi bertanya siapa pelakunya. Rudra mengatakan pelakunya adalah Prabha. Prabha mulai berakting untuk membodohi semua orang. Rudra berkata Prabha berbohong. Dia tinggal di rumah hanya untuk membalas dendam atas kematian suami dan anaknya. Prabha terus membela diri dan menuntut bukti dari Rudra. Rudra berkata bahwa ia melihat Prabha menukar sampel darah Supriya dengan darah Prabha dan membuang darah Supriya ke dalam kotak sampah. Aku tidak memiliki bukti bahwa Prabha yang membuat Supriya keguguran, tapi aku tidak sengaja mengetahui suatu kebenaran saat aku kesini. Kilas balik, Ragini memeluk Rudra dan ponselnya terjatuh. Saat Rudra mengambil ponsel, ia kaget melihat video yang direkam oleh Ragini. Prabha dengan sengaja menumpahkan minyak acar ke lantai. Supriya terjatuh karena menginjak minyak itu. Semua orang murka pada Prabha. Prabha menjadi takut dan meminta maaf kepada mereka. Madvi mengusir Prabha. Madvi meminta maaf kepada Ganga. Ikuti terus kelanjutannya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe. Terima kasih.